track recordnya. Oke, kita season 7, pelabelan barang berbahaya, dangerous good. Sebetulnya pelabelan barang berbahaya dan penandaan barang berbahaya, dangerous good marking and labeling. Baik. Subtopik hari ini adalah 2, pelabelan dan penandaan barang berbahaya, ya. Pelabelan ini akan diterapkan pada paket barang berbahaya dan ini akan memberikan peringatan visual instan untuk semua orang, paling tidak mereka yang menangani barang dan layanan darurat, maksudnya emergency handling, ya. Label untuk transportasi label bahaya itu sesuai dengan kelasnya, ya. Seperti yang diberikan pada tabel 3 ADR itu bagian ke-7 itu ada label-labelnya, ya. Nah, label ini akan ditempatkan di permukaan luar paket atau ditempel di luar kemasan seperti yang dilihat pada gambar-gambar di 9 tadi, dan harus sesuai ke spesifikasi yang diatur dalam ADR. Paling tidak ukurannya, dimensinya, misalnya di situ ada ukuran 100 mm kali 100 mm atau berapa itu? 10 cm kali 10 cm. Selain label kelas itu, ADR juga mengharuskan Anda yang menangani barang itu menerapkan nomor UN atau nomor PBB. Ya, ini ke PBB nanti ketukar sama ini, ya, apa namanya? Ya, ini Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB UN, ya. Jadi bahan daripada UN, ya. Kemudian kemasan ini pada umumnya memerlukan label tanda yang sesuai dengan nomor UN hanya satu pada permukaan luar kemasan. Jadi di sini yang UN number ini cukup hanya satu saja pada permukaan, ya. Idealnya jika ukuran kemasan itu memungkinkan, semua label seharusnya ditampilkan di satu sisi. Jadi kalau kemasannya itu memang cukup besar, ya maunya ditempel di satu sisi, ditampilkan di satu sisi aja tanpa tumpang tindih. Jadi jangan sampai ditumpuk-tumpuk, ya, jangan sampai berlapis-lapis gitu, ya. Kemudian ukuran kemasan IBC, yaitu IBC yang besar antara 450 hingga 3000 liter. Label dan tanda markingnya diperlukan pada dua sisi yang berlawanan. Jadi kalau yang besar itu perlu dua sisi. Nah, ketika berbagai barang berbahaya ini dikemas bersama dalam satu kemasan luar, maksudnya macam-macamnya barang berbahaya dan lebih dari satu kelas dikemas dalam satu kemasan, maka nomor UN yang relevan dan label tanda bahaya ini harus ditunjukkan pada kemasan luar. Nanti itu disebut sebagai overpack. Jadi overpacking itu di dalamnya macam-macam isinya, ya, bisa lebih dari satu kelas, ya. Dan ada kata atau marking overpack. Ada kata-kata overpack ditulis di luarnya. Nah, jika semua tanda dan label ini dapat dilihat hanya satu sisi atau dua lapisan string weight, maka ketentuan ini tidak diperlukan. Jadi kalau dia ini sebetulnya dia ini kalau close overpack. Jadi overpack itu ada dua macam, ada yang close tertutup sehingga harus disebutkan bahwa dia overpack. Tapi kalau dia open, labelnya itu masih kelihatan di dalam itu. Kalau ini yang tertutup ditulis overpack, kalau terbuka kemasannya itu kelihatan, maksudnya labelnya masih kelihatan, tidak perlu digunakan label yang double itu nggak perlu, masih kelihatan. Jadi kalau lapisan string weight-nya itu transparan, ya. Kata-kata overpack-nya juga tidak diwajibkan kalau dia itu masih kelihatan. Kemudian pelabelan barang berbahaya. Barang berbahaya ini disimpan maupun diangkut harus diberi tanda khusus. Tanda yang dimaksud terdiri dari tadi marking tanda-tanda itu biasanya berupa kata-kata
label, biasanya ada simbol-simbol di situ. Dan label itu terdiri dari dua macam, ada yang hazard label, yang label yang ada kelasnya, biasanya bentuknya itu layang-layang, apa bentuknya apa namanya, ketupat ya, atau diamond. Kemudian handling label ini bentuk persegi biasanya, disebut sebagai label penanganan ya. Nah, kemudian label barang berbahaya ini harus terpasang menurut ketentuan internasional. Adalah label barang berbahaya ini atau hazard label ini sesuai dengan klasifikasi barang berbahaya yang ada di dalamnya, termasuk subsidiary risk. Jadi ada primary risk, ada subsidiary risk, ada dua risiko kadang-kadang dalam penanganan barang berbahaya itu ya. Jadi tidak semua barang berbahaya itu cuma punya primary, ada juga risiko sekundernya atau subsidiary risk-nya. Ya. Nah, ini nanti ada contoh hazard label dan handling label. Nanti kita lihat. Nah, ini adalah contoh hazard label yang bentuknya layang-layang ini. Nah, karena di tabel 3 ini dia bilang harus menggunakan 5.1 sama 8, ini di tabel sini, maka di sini Anda harus memberikan 5.1 dan 8. Mana yang primary-nya? Primary-nya itu yang atas, 5.1. Yang subrisk-nya yang kelas 8. Kemudian ini yang UN 305, ini marking-nya. UN marking-nya, baru kemudian ini juga ada UN specification packaging-nya. Kalau yang ini bukan ditulis pakai tangan, ini udah dari pabriknya yang dibawa nih. Kemudian ini adalah hazard dan handling label. Contohnya hazard itu yang tadi saya bilang bentuknya layang-layang atau diamond atau ketupat. Kemudian kalau handling label yang persegi panjang, ini yang kotak-kotak ini atau bujur sangkar ya. Penandaan barang berbahaya. Penandaan barang berbahaya pada kemasan barang berbahaya ini harus diberikan marka. Marka atau marking sebagai informasi tentang spesifikasi kemasan. Baik itu nama barang yang diangkut atau proper shipping name-nya, nomor PBB atau nomor UN-nya dari barang yang berada di dalam kemasan. Marka minimal yang harus terpasang menurut ketentuan internasional adalah proper shipping name atau PSN. Nama pengapalan, UN number, atau nomor PBB ya. Nah, sebetulnya yang lebih bagus tuh ngomongnya UN number karena nggak mungkin diganti nomor PBB gitu ya. Ini cuma karena UN itu United Nations, kita terjemahkan per satuan bangsa-bangsa gitu ya. Marka kemasan, berikut contoh pemasangan label dan marka barang berbahaya. Itu labelnya ditempel di sini. Ini adalah contoh penempelan marking UN number dan proper shipping name serta hazard label kelas 8 korosif pada kemasan metal drum. Ini hazard labelnya kelas 8 korosif, kemudian ini UN number-nya di bawah sini, kemudian proper shipping name-nya. Ini mestinya ada nomor 4 digit. Kemudian nama pengapalannya atau nama proper shipping name-nya. Nah, ini contoh pemasangan marking dan label untuk kemasan di bawah 450 liter. Hanya membutuhkan marka pada salah satu sisi yang terlihat. Jadi cukup satu sisi aja karena dia diameternya kecil nih ya. Nggak usah dibolak-balik. Nah, kemudian penempelan marking UN number dan proper shipping name serta hazard label kelas 8 pada kemasan IBC. Nah, kalau IBC dia ini antara 450 sampai 3000 liter, dia perlu 2. Ya. Depan dan belakang. Sisi depan dan sisi belakang, baik itu UN number-nya, proper shipping name-nya maupun hazard label-nya. Kemudian penempelan marking UN number dan proper shipping name serta hazard label untuk korosif dan flammable liquid pada kemasan fiberglass box. Ini ada UN number di sini, ada proper shipping name, ada UN number, ini untuk karton ya. Nah, jadi ini lebih dari satu kemasan memiliki beda sifat dan karakteristik bahaya. Tetap ini ya UN number di sini. Berarti nanti UN number-nya bisa aja ini ada 2 ya, karena ada 2 barang di sini ya. Ada 2. Ini adalah different digipack in one. Kenapa nggak perlu ditulis overpack? Ini bukan overpack. Ini masih different digipack in one, all pack in one. Kemudian penempelan marking UN number dan proper shipping name serta hazard label infectious substance pada kemasan fiberglass box serta handling label orientation. Jadi karena dia ini
cair, maka ditambah dengan orientation label yang display up ini. Dan kemudian di sini juga disebutkan merupakan tanggung jawab pengangkut untuk memastikan kendaraan yang benar digunakan sesuai tanda diterapkan. Jadi kalau untuk kendaraannya nanti namanya plakat, labelnya itu namanya plakat. Kemudian ada warna orange EDR. Ya, ketika kendaraan mengangkut barang berbahaya, mereka ditandai dengan plakat warna orange EDR depan dan belakang. Ketika kendaraan membawa kontainer pengiriman harus juga diberikan label, diberi plakat dengan label kelas yang sesuai di keempat sisinya. Nah, ini kemudian contohnya nih, pemasangan plakat pada kendaraan box and truck container. Nah, ini kontainer, ini box. Ya, orange plakat ada di depan dan di belakang, ya. Ya, ini kemudian nah, contoh pemasangan marka dan label untuk kemasan limbah barang berbahaya atau barang berbahaya juga. Contoh bentuk label yang dipasang pada kemasan barang berbahaya ini. Contohnya di truk yang kontainer ini. Jadi bisa sampai berapa nih? 1, 2, 3 labelnya ya. Nah, kemudian UN-nya cukup 2, depan dan belakang. Kemudian penempatan plakat pada kendaraan pengangkut itu bisa di samping nih, bisa di depan, bisa di belakang nih. Penampangnya bisa di samping, depan dan belakang seperti ini. Kemudian jenis cargo transport unit dan letak plakat serta keterangannya depan belakang seperti ini, ya, warnanya orange. Ya, di sini ada tabel menunjukkan jenis cargo transport unitnya, ada peti kemas, tangki portable ukuran di atas 3000 liter, di bawah 3000 liter, gerbong kereta api, multiple compartment dan jenis lainnya. Dan kemudian letaknya serta keterangannya di sini ya. Lalu selesai sudah. Ini ini adalah season ke-7 daripada EDR. Baik.